Halo sahabat jinak semua, saya harap Anda sehat-sehat hari ini. Pada hari ini kita akan belajar mengcopy file dan menghapusnya dan juga membuat folder. Namun sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe agar subscribe, like dan share dan bunyikan lonceng agar Anda tidak ketinggalan video-video yang terbaru. Buat kawan-kawan yang baru pertama kali berkunjung ke channel ini, saya harap Anda subscribe dan ikuti mulai dari modul ke nol karena pelajaran ini berkesinambungan. Baik kawan-kawan, mari kita mulai. Pada pertemuan beberapa saat sebelumnya, kita sudah membuat file database produk ya. Coba saya buka. Nah, ini sudah terbuka kawan-kawan ya. Kalau ini dijalankan ya kawan-kawan ya. Kemarin kalau ini dijalankan seperti ini. Di sini ada berisi list part number. Lalu sebenarnya di sini ada deskripsi dari part number itu. Nah, lalu kita sekarang akan bikin di sini gambar part number ini, gambar produk-produk ini ya. Oke, baik kawan-kawan. Ini saya tutup dulu, lalu saya coba ini. Nah, kita masuk ke form database. Nah, di sini kawan-kawan ya. Ini nanti listnya, lalu saya bikin di sini untuk file gambar. File gambarnya saya akan mengambil dari frame ya. Ini nih kawan-kawan ya, perhatiin nih. Mouse saya ini frame. Saya ambil dari frame. Ya. Lalu frame ini captionnya ini saya ganti menjadi gambar atau picture lah ya, picture. Ya. Lalu nama dari ini saya ganti menjadi gambar GBR produk ya. Kawan-kawan ya. Ini saya hapus saja. Lalu kita masuk ke sini ya. Sekarang coba kita lihat lagi ya orangnya. Kita lihat lagi. Ini kalau saya pencet 2 kali udah masuk di gambar produk. Ini juga gambar produk ya. Nah, sekarang kita memilih gambar. Jadi kalau diklik 2 kali, kenapa 2 kali kawan? Kalau diklik 1 kali terkadang banyak orang pencet-pencet sana sini ya. Jadi ini untuk 2 kali baru nanti ada reaksi ya. Nah, jadi nanti di sini saya bikin sebelumnya kawan-kawan ya, sebelumnya pada bagian teratas saya sudah mendeklarasikan pada pelajaran sebelumnya dim file to open ya. Nah, karena nanti file to open ini akan kita pakai sering untuk lintas modul maupun lintas form atau lintas sheet. Ini saya bikin ke public saja. Saya masukkan ke public ya. Sini saya masukkan public. Ini file to open ya. Oke, kawan-kawan. Lalu saya ulang lagi di sini. Ya. Di sini ya. Gambar double klik ya di sini. Karena saya bikin dim sama dengan pilih file ya. Pilih file ya. Oke. Pilih file sama dengan application. Ini kemarin kita udah mempelajari cara milih file ya kawan-kawan ya. Waktu kita mau memilih nama-nama part number ya. Di sini ya, ini yang mau kita pilih di sini namanya file. Kita menggunakan file JPG aja kawan-kawan ya. JPG ya. File JPG bintang titik JPG ya. Koma
Ya, kawan-kawan, ini saya bikin bintang titik JPG. Baik. Nah, nanti dialog boxnya itu isinya itu kita bikin pilih file gambar extension JPG. Nah, begini kawan-kawan ya untuk milih file ya. Harus Anda petik juga ya. Oke, jadi nanti ini kawan-kawan ya, pilih filenya. Saya bikin dulu di sini stop ya, stop. Oke, coba kalian saya jalankan di kawan-kawan. Ini saya klik dua kali. Nah, yang dipilih adalah file JPG ya. Di sini ada, nah ini contohnya. Di sini saya pilih estimasi JPG. Oke, coba lihat di sini kawan ya. Jadi pilih file itu ada di user di dokumen estimasi JPG ya kawan-kawan ya. Lalu di sini saya masukkan ya. Jadi tadi kita udah punya file to open ya. Jadi saya bikin ini if pilih file tidak sama dengan empty, then ya, file to open sama dengan pilih file. Kawan-kawan, oke, lalu di sini saya bikin GBR product titik picture sama dengan load picture. Nah, ini perlu saja gini kawan ya untuk memanggil gambar ya. Load picture dalam kurung file to open ya. Dari sini ya, tadi saya pilih ya. If ini. Nah, kalau ini saya jalankan kawan ya, perhatikan nih di sini. Ini sebentar kawan ya. Kalau kita lihat di sini ya, ini kan gambarnya masih kosong ya. Begitu kita masukin gini ya, di dalamnya sudah ada ini ya gambar udah ada ya. Oke kawan-kawan, namun gambar ini kan belum disimpan ya, ini baru. Artinya kalau kita pilih lagi nanti kita pilih lagi ya, ini saya hapus saja stopnya, saya pilih lagi yang baru misalnya ini ya, yang menjadi oke, saya pilih lagi kira-kira. Ini anggaplah produknya nih kawan ya, contoh aja nih ya sebagai contoh. Oke, itu kawan-kawan ya. Jadi ini belum saya simpan. Nah, lalu kita bikin di sini satu penyimpanan ya. Untuk penyimpanannya, di sini saya bikin penyimpanannya ya. Di sini saya tambah di sini untuk penyimpanan. Ya, saya tambah simpan, save lah ya, namanya save. Ini saya bikin ya, namanya simpan GBR product ya. Namanya lalu saya ganti ya. Nama yang ini saya ganti simpan gambar produk. Oke. Nah,
Coba kita perhatikan kawan kita, folder-folder tempat kerja kita kan ini ya. Kalau saya nih D makro aplikasi. Nah, kita akan menyimpan di dalam ini ya. Di dalam ini kita akan menyimpan. Oke. Nah, untuk tahu ini ya foldernya, kita bikin di sini ya. Pertama sekali dim folder makro ya, fold makro ya. Dim fold makro. Apa-apa di sini ya. Jadi di sini saya bikin di sini ya. Ini kita untuk mengetahui folder kita, file kita ini ada di mana. Caranya gini ya. Fold makro sama dengan nih lembar kerja ini sekarang this workbook ya. Jadi lembar kerja ini ada di mana? This workbook pad ya. Oke, this workbook pad. Lalu nanti di sini saya bikin lagi satu lagi fold makro, lalu fold gambar makro ya, fold gambar makro ya, fold makro ya. Nah, jadi fold makro ini kita ini aja ya, kita public ya, karena ini akan sering dipakai ya. Kita public, tekankan ya. Fold makro kita bikin ke public udah. Lalu di sini ada fold gambar makro. Oke, jadi di sini fold makro sama dengan nih. Jadi di mana posisi berada file ini, file yang kita pakai sekarang adanya di sini toh. Jadi ada nanti di D makro aplikasi. Untuk mengetahui itu, jadi buat di teman-teman mungkin menyimpannya foldernya berbeda ya. Jadi caranya gini. This workbook titik pad ya. Jadi artinya kalau kawan-kawan juga menulis seperti ini, mungkin foldernya berbeda, mungkin nggak di D, mungkin di E atau di mana saja. Ini akan langsung diketahui nanti ya. Lalu nanti di sini saya bikin post sama dengan in strref. Jadi dari belakang nanti ya, ref fold makro, koma, nah gini ya kawan ya. Jadi kalau ini saya di sini saya stop dulu ya. Coba nih kawan-kawan nih, kita lihat dulu ya. Oke. Ini saya pencet di sini tadi ya. Ini mestinya belum dideklarasikan. Ini kawan ya. Ya nih. Jadi secara otomatis dia, kalau di tempat saya ini D makro aplikasi. Mungkin di tempat teman-teman berbeda nanti, tapi dia langsung mencari sendiri ya. Lalu di sini ada post di sini post in strref. Jadi nanti kita mencari garis miring backflash ini, tapi dari karakter yang paling belakang nyarinya. Oke. Jadi kayak di sini nih, postnya berapa? 9. Artinya kalau kita lihat dari sini, nih kita lihat ya, itu garis miring backflash paling belakang itu ya setelah sebelum aplikasi ya, sebelum aplikasi. Artinya kalau kita hitung dia mulai dari D.2 backflash makro ya 9 ya. Jadi tempat ke-9 ke D.2 backflash makro itu 8, lalu backflashnya itu yang ke-9, karakter ke-9. Jadi
Volt gambar makro sekarang bisa jadi kita bikin gini ya kawan ya. Makro sama dengan ya left, nah bagian kiri dari volt makro ya sebanyak pos dikurang 1 sebanyak pos ya. Jadi nanti back flashnya juga kita ambil ya. Oke, kawan-kawan nih. Jadi setelah itu tadi gambar yang tadi ya, gambar tadi namanya kan file to open ya. Lalu di sini kita bikin file copy, file to open. Ini mengcopy nih ya kawan-kawan ya. Nah, kemana di copy? Mulai dari foldernya kawan-kawan ya. Foldernya sekarang menjadi volt gambar makro. Volt gambar makro. Nah ya, volt gambar makro ini udah berisi back flashnya ya. Lalu nah sekarang ini dan-nya apa? Dan-nya itu pakai nama part number-nya. Part number itu adalah ya part number yang ada di tadi ya. Part number-nya itu ini apa ya, nama part number-nya ini CBPN ya. CBPN. Nama part number-nya ulang dulu kalau di sini dan CBPN titik teks ya. CBPN titik teks. Jadi kita kali aja ada orang menjaga agar tidak ada salah, ada huruf spasinya gitu di akhir atau di bagian depan. Begini dan kita bikin nanti di sini ya. Ini nggak usah cuma gini aja lah ya. Oke. Nama file yang akan kita bentuk gini ya, kawan-kawan ya. Nah, nama filenya karena nanti ada kemungkinan beberapa kali kita pilih, kita mungkin ada revisi gambar gitu ya. Sehingga di sini kita ambil ya format tanggal ya. Oke. Jadi bagian depannya format tanggal. Format now. Format now dalam bentuk ya kawan-kawan. Nah, ini kita bikin 20 dalam bentuk y lalu mm jadi dd hh mm ss ya, ini bentuknya gini. Jadi nanti filenya itu dimulai dengan tanggal kita simpan sekarang ya. Sehingga kalau ada beberapa nanti beberapa revise, pasti nanti akan kita ambil yang terambil nanti yang termuda ya. Karena yang termuda itu pasti ini besaran nilainya akan terbesar. Jadi kalau kita dir tadi itu kalau sebelumnya ya pelajaran sebelum dir itu dia diurutkan dengan urutan ini ya, urutan abjad ya. Nah, oke, kita coba seperti ini kawan. Namun kawan-kawan, kita coba lihat lagi di sini ya. Seandainya ini tidak ada pilihan, ini tidak usah diproses ya, tidak usah proses. Artinya di sini saya bikin gini nih kawan ya. If cbpn titik teks ini kita pangkas ya, trim ya. Trim ini sama dengan empty dan go to akhir. Jadi nggak usah diproses dia ya, akhir sub. Nah, akhir sub itu kita bikin di paling ini ya kawan ya. Oke. Demikian juga jika gambarnya tidak ada, yang dipilih tidak ada, ya kita tidak usah menyimpan ya.
Jadi save-nya nggak diperlukan ya jika gambarnya tidak ada ya. Oke. Di sini caranya ya, saya bikin di sini ya kawan-kawan ya. Sebelumnya di sini ada gambar produk klik ya. Nah, di sini dim pilih file, ya. Dim pilih file, saya bikin saya definisikan ya, karena nanti akan dibawa ke di dalam form ini, tapi lintas sub prosedur ya. Oke. Jadi di sini saya simpan, saya bikin if, sorry, di sini ya, if pilih file sama dengan empty, sama ya dengan ini ya, then sama dengan ini ya kawan-kawan ya. Iya kawan ya. Nah, lalu di sini kawan, jadi setelah dipilih file, setelah dipilih file, oke, save. Oke, setelah itu di sini sudah disimpan. Nah, setelah disimpan dia kawan-kawan, kita bikin di sini pilih file sama dengan empty. Jadi untuk berikutnya kalau dia tidak dipilih, diklik dua kali atau 3 kali padahal tidak ada pilihan baru, biar dia tidak disimpan ya kawan-kawannya. Oke, seperti ini kawan skripnya ya. Sekarang coba kita jalankan ya kawan-kawannya, kita jalankan ya. Saya panggil di sini, contoh ini ya, sudah ada, saya simpan di kawan ini, coba lihat nih. Dia tidak bisa ya, karena file ini tidak dipilih. Nah, kalau ini dipilih, nih kawan-kawan dipilih ya, ini bisa disimpan nih. Oke. Nah, coba kita lihat ini kawan. Nah, ini sebelumnya ya, tadi kan udah kita klik tapi nggak ada hasil. Coba kita lihat sini di gambar ini. Nih, masih kosong kan ya kawan-kawannya. Nah, sekarang ini udah saya pilih, ininya ada ya, saya simpan. Ini dia. Nah, langsung masuk di sini ya. Oke kawan-kawan. Lalu dia ini ya. Jadi di sini dia vote makro, ini salah ya, sorry. Ini salah sedikit ya. Harusnya gambar. Di sini ada gambar nih ya. Vote makro dan ya, harusnya ini ada dan ya. Dan gambar ya. Nah, gambar, tapi jangan lupa kawan, kita bikin backslash-nya juga ya. Kira-kira gitu ya. Sekarang ini kan fold makronya kan udah ini nih. Pilih gambarnya sudah ini. Backslash, lalu dia akan di folder gambar lagi. Di dalam makro ada folder gambar ya. Oke, kita jalankan nih kawan. Oke. Kalau kita lihat di sini hasilnya, nih, sudah ada filenya G1, ini nama tanggalnya G1AA02. Nah, ini ya seperti ini ya kawan ya. Kalau ini kita lihat ya di sini, kita lihat di sini ya kawan ya. Nah, jadi file ini gambarnya ini ya. Oke kawannya, kira-kira gitu. Lalu ini coba kita tutup lagi. Nah, ini kita coba edit di sini ya. Di sini namanya jangan label 6 ya. Ini tulisannya save ya, save. Tulisannya save. Ini kita kecilin saja. Ini
save. Ini latarnya kita ganti ya. Latarnya kita ganti dengan, oh jangan latarnya, ini aja kita ganti. Bordernya. Bordernya kita ganti menjadi yang ada garisnya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi dia bisa di-save nanti. Ya. Lalu satu lagi, di sini nanti saya akan bikin memanggil list. Jadi kemungkinan besar kan gambar dari Pak Number tersebut bisa jadi sudah revisian. Di sini kita tulis di sini ya, list namanya saya sebut di sini list kadaluarsa aja ya, list kadaluarsa ya, list kadaluarsa. Nanti list kadaluarsa ini nanti ya kita isi nanti ininya ya, scriptnya ya, kawan-kawan. Lalu di sini saya coba bikin alignmentnya, text alignment mana ya, alignmentnya text alignment. Nah ini nih text alignmentnya kita ambil tengah ya. Demikian juga yang ini ya, kita ambil tengah nih. Oke, kira-kira seperti itu kawan ya. Jadi, nah namun ketika ini dijalankan di awal, ini kan masih kosong ya kawan-kawan ya, masih kosong. Lalu ketika ini dipilih, ini kan nggak otomatis terbuka kan. Kita harus isi di sini. Kalau dia dipilih, ini otomatis dipanggil. Ya, oke. Caranya seperti ini kawan. Kalau ini dipilih, ya, pilihannya ini saya bikin ini ya, after update ya. Jadi kalau dia diupdate, ya, baru dia dipilih sini. Kemarin kita sudah belajar menggunakan dir ya kawan-kawan ya. Nah di sini kita ini lagi kawan ya, kita copy lagi nih ya, apa namanya, yang ini ya, kita pilih, kita copy lagi nih ya, kita copy ke sini ya, padnya, kita mau ambil padnya itu ya. Kita ini ya, oke, di folder makro udah dapat, ini nggak usah kawan-kawannya, ini nggak usah lagi ya. Lalu folder titik pad, nah ini udah. Lalu nanti di sini gambar, oke. Nah lalu kita dir ini ya, kita panggil file dir ya, file dir, oke. Jadi di sini kita bikin file dir sama dengan dir dalam kurung yang kita ini ya kawan-kawan ya, oke. Dan di sini beri sini ya kawan ya. Ini bintang dulu saya bikin karena tanggalnya kan bebas-bebas saja, tanggal, bintang, titik. Nah ini nama Pak Numbernya tadi, nama Pak Numbernya adalah di sini, nama Pak Numbernya, maksudnya gini ya, nama Pak Numbernya itu ini kan ya, CBPN titik teks ya, tapi kita ambil trimnya. Oke, ini kawannya. Lalu di sini while kita bikin lagi file dir tidak sama dengan empty, seperti kemarin kita udah pelajari gitu ya. Di sini when, habis while langsung when ya. Tapi agar file dirnya tidak terus-menerus ini, kita bikin lagi nih file dir sama dengan dir. Oke, sekarang ya. Oke, jadi dia dipanggil terus sampai habis. Setelah udah habis, baru di sini diisi ininya ya. Diisi
gambar produk tadi ya, gambar produk titik picture, gambar produk ya titik picture ya, sama dengan load picture dalam kurung ya, dalam kurung ini kawan ya, nama file dirnya, tapi isinya di sini ya, di dalam folder makro ini ya, folder gambar makro. Jadi foldernya harus dibikin ya kawan ya, folder makro dan file dir ya. Jika ada, jika tidak ada ya harus dilewatkan ya. Nah, kalau ada terjadi kesalahan dia dituliskan saja ininya. Artinya di sini saya bikin on error resume next. Oke, gini ya kawan ya. Ya, teman-teman perhatikan ini. Jadi dia dipandu terus sampai yang terakhir. Ya. Yang terakhir itu udah pasti dia file revisi terakhir. Kalau dia di dir ini pasti revisi yang terakhir. Itu gunanya tadi kita bikin ini. Kita bikin tanggal di sini ya, pakai tanggal ini ya. Format tanggalnya seperti ini. Pasti dia yang terbaru itu akan lebih besar ininya, secara urutan abjadnya itu akan lebih besar. Jadi kawan-kawan ya. Sekarang coba kita jalankan ini ya. Coba saya pilih ini ya. Kosong di sini kan. Tapi kalau saya pilih yang pertama tadi yang udah kita isi ini ya. After update. Ini CBPN after update apa nih? CBPN. CBPN. Oke. Nah, gini ya kawan ya. Coba kita ulang lagi. Coba kita lihat ya. Kenapa tidak terupdate ya. Coba kita lihat ya. Nih. Ini harus di enter ya kawan ya. Nah di sini nih, lihat nih kawan yang aplikasi, lalu di sini dapat folder gambarnya ya. Oke. Lalu di sini file dirnya, lihat nih kawan nih. Di bintang file dirnya ada enggak? Oh ini kosong, ini kenapa CBPN text. Oke, lalu di sini bintang titik ini sudah gambar bintang. Oh, bukan bintang titik kawan. Salah, ini nggak ada titik. Di dalamnya kan nggak ada titik ya. Di sini kan nggak ada titik kan. Ya, nggak ada titik di sini. Jadi titiknya harus dihapus ini. Ya, seperti ini ya. Oke, coba kita ulang lagi nih. Ya, kita masuk lagi ke sini. Lihat nih kawan nih. Bentar. Jalan. Kok belum dapat. Kita ulang lagi ya. Ulang dulu. Ini sudah ada ya, file dir ini, lalu di gambar makro file dirnya ini ya, sudah ada, ya harusnya sudah ada. Ya. Oh, sana di kawan. Jadi jangan file dir gini ya, ini harus di dalam ini ya, di dalam ini kawan ya. Atau kita bikin satu lagi gini aja ya, kita bikin satu lagi gini. Karena nanti kalau di dalam ini dia akan memanggil revisi terdahulu. Kalau filenya besar, akhirnya jadi lambat. Revisi terdahulu gitu. Kalau misalnya revisinya sudah sampai 10,
dan filenya besar-besar, akhirnya nanti jadi lambat ya kawan. Jadi saya bikin gini aja, kita bikin di sini. Nah, tadi pilih file ya, ada pilih file, kita bikin di sini, pilih file, ya sama dengan fdir, file dir ya. Oke, jadi di sini pilih file ya. Oke. Namun setelah selesai ditulis itu ya, setelah selesai digambar ini, pilih filenya langsung kita kosongin lagi ya. Sama dengan oke, gini kawan ya. Oke, lihat kan nih. Kan udah ada ya. Kalau saya bikin seperti ini nih, mundur. Seperti ini kawan ya. Kalau nggak ada dia pilih filenya menjadi kosong kan. Ya, ya ini filenya kosong. Nah ini akan ya. Oke. Nah, namun kan di sini karena tidak ada dia menjadi apa? Di sini seperti ini ya. Nah, gimana caranya kalau belum ada ini dihapus? Ya. Oke. Nah, untuk sementara ya kawan-kawan ya, coba kita bikin gini ya. Jadi ada picture itu isinya kita bikin gini aja kawan ya. Isinya ini. Lalu di sini kita bikin tulisannya kosong gitu ya. Ini kita copy dulu, kita copy ke Excel ini ya. Excel ya, kita copy ke sini. Nah, ini kita tulis di sini empty ya. Empty. Ini tulisan ini nulis insert empty ya, kita tulis ini kosong ya. Kita tulis kosong. Lalu yang ini kawan kita jadikan ini lagi ya, kita jadikan picture yang akan kita simpan untuk mengisi tanda kosong ya. Save as nih, save as. Di dalam ini, di dalam D makro gambar ini saya tulis di sini ya. Empty ya, empty. Gambar empty. Gambar empty. JPG. Oke. Saya tulis gambar empty JPG ya. Oke. Lalu ini kawan, ini udah bisa saya hapus nih ya. Ini bisa saya hapus. Nah, jika kosong tadi ini jika kosong tadi di sini ya. Waktu kita mencet ini di sini ya. Oke. Jika pilih file sama dengan kosong ya. Jika if file dir sama dengan empty, then ya, salah tadi ya. Sini kan ya. Jika if file dir sama dengan empty, then ini ya. Ini namanya tadi apa kan? Namanya tadi di sini
gambar empty JPG ya. Gambar empty titik JPG. Jika ini kosong, ya. Else, jika tidak, oke. Ya, lalu sini errornya kita clear ya. Oke, sepertinya. Oke, kawan-kawan ya. Nah, kita jalankan kawan-kawan nih. Ya, saya pilih ini ya, saya pilih. Bentar. Padahal tidak mau, saya bukan pilih file nih. Sorry. Jika pilih file sama dengan kosong, yang ini ya. Oke. Dulu kita bikin untuk memastikan biar tidak ada masalah ini. Nah, jika pilih file sama dengan kosong, pilih file sama dengan empty, oke, ini ya. Oke, coba mari kita jalankan. Kosong ya. Kalau ini kosong juga, coba kita balik ke yang pertama tadi. Ya, di kawan-kawannya. Kita pilih yang lain. Nah, ya kawan-kawannya. Balik yang pertama. Ini seperti itu. Nah, sekarang coba kita seolah-olah ada revisian ya. Seolah-olah ada revisian. Ini kita klik 2 kali ya. Kita klik 2 kali, kita ganti gambarnya jadi ini sekarang. Oke. Artinya gambar lama kan tetap ada tapi nggak dipanggil lagi gitu ya. Kita save nih. Kita save. Kita save. Ya, sudah ya. Nah, seandainya kita pergi ke sini ya. Enter kosong. Lalu kita ke part number yang ini. Nah, udah gambar yang terbaru ya. Oke, coba ini kita tutup nih kawan-kawan ya. Kita tutup. Kita lihat di sini kawan nih. Jadi part number GA1 tadi ini ya. G1A02 gambarnya udah ada 2. Pertama ini dan ini. Ini revisi terakhir ya. Kita bisa lihat dari tanggalnya, tanggal dibentuknya ya. Ini jam 18.11.47, ini 18.32.32. Oke. Nah, coba kita ini lagi kawan ya. Coba kita simpan ini ya. Kita simpan. Lalu kita panggil lagi tadi. File kita tadi kan di sini ya. Ini kawannya. Langsung seperti ini. Kita coba pilih yang pertama ini. Ya seperti ini ya. Nah ini kawan bisa juga setiap perubahan. Jadi tidak usah after update gitu bisa ya kawan-kawan ya. Tanpa harus enter gitu. Caranya gimana kawan? Seperti ini ya. Ya, sini. Jadi tadi yang ini ya. After update ini. Lalu di sini ada CBC-nya. Nah ini bisa kita ganti nih kawan. Misalnya CBCPN kita ganti ini menjadi sub prosedur ya. Menjadi sub prosedur. Kita bikin panggil gambar gitu ya. Atau ini kita copy lah ini kita copy menjadi kita bikin suatu sub prosedur panggil gambar. Nah, sini ya. Sub panggil gambar ya. Oke. Nah, yang ini bisa kita hapus ini kawan kalau gitu ya. Karena ini udah agak merepotkan ya. Jadi
kita pakai ini aja panggil gambar. Jadi begitu selesai dipanggil anak-anaknya ya, atau bisa juga paling atas ya, kita terserah bisa paling atas ini kita bikin, bisa juga paling bawah ya. Nah, kawan ya, di sini bisa kita bikin gini. Oke, coba kita lihat ini kawan ya. Kita coba panggil lagi ini ya, langsung ada ini. Kita panggil paling atas ya. Oke, kira-kira seperti itu kawan ya. Nah, file ini teman-teman nih harus bikin dari ini ya, nanti lembar kerja kita ini akan kita pakai untuk selanjutnya ya kawan-kawan ya. Demikian pertemuan kali ini, semoga bermanfaat.